Sik dhewe mang briefinge kok WC lho. Ora, bener tim media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi sama teman-teman pemuda Masjid Baitul Mukhlisin dalam kegiatan sharing session untuk malam hari ini. Dan langsung saja buat teman-teman semuanya, hari ini kita mau ngulik-ngulik kegiatan dan juga aktivitas teman-teman pemuda Masjid di MBM. Kita say dulu dari yang pertama, dari yang aliran hitam. Mohon maaf ya, yang bajunya hitam. Karena aliran itu saya pamit dulu. Siap. Namanya? Nama saya Ilham Haji Pangestu. Panggilannya Aji mawon. Panggilannya Aji. Iya. Sampingnya? Muhammad Rafi Al-Baihaqi. Panggilannya? Rafi. Aji Rafi. Yang ketiga? Pandi Ahmad Ma'ruf. Panggilannya? Ma'ruf. Ma'ruf. Dan yang terakhir? Muhammad Ulin Nuha. Panggilannya? Ulin. Ulin. Boleh tambahin suaranya dikit Mas Ulin? Ulin. Oh, siap. Soalnya habis. Sambutan. Aji, Rafi, Ma'ruf sama Ulin. Kita kipas satu-satu dulu teman-teman. Karena apa? Di kegiatan masjid itu kadang orang hanya berkutat sama kegiatan azan sama imam. Padahal di masjid ada banyak sekali aktivitas. Salah satunya nih yang paling deket sama kita. Nah, ini yang pakai peci hitam sama baju hitam ada Mas Aji. Ini punya aktivitas yang di luar jangkauan dan server anak muda. Nah, kalau boleh tahu kegiatannya Mas Aji apa aja di Masjid Baitul Mukhlisin? Oke, jadi di sini saya sebagai tim media. Sik dhewe mang briefinge kok WC lho. Ora, bener tim media. Oh, siap. Lanjut. Oke. Apa itu tim media? Jadi di MBM Masjid Baitul Mukhlisin tidak hanya kegiatan adzan dan iqomah dan membersihkan masjid saja. Pemuda itu harus mulai bergerak. Sekarang pemuda minatnya, dakwahnya mungkin di era digital. Oke, jadi kita siap. harus membuat konten-konten atau ya konten itu tadi yang bisa menarik anak muda. Oke. Kan siap. konsumsinya itu beda antara orang tua dan anak muda. Betul. Siap. Terima kasih Mas Haji. Berarti fokusnya di balik layar ya. Oke, siap. Orang-orang Saya mungkin jarang terlihat di depan. Makanya ini kita perlihatkan di depan layar kaca ya, biar tahu salah satu orang-orang di balik layar di Masjid Baitul Mukhlisin. Nah, berikutnya ada Mas Rafi. Kalau Mas Rafi di Masjid Baitul Mukhlisin sebagai apa? Saya sebagai muazin. Muazin. Nah, mungkin boleh di-spill muazin di sini ada kriteria khusus apa enggak? Insya Allah ada. Ada. Spill tipis-tipis apa itu? Kriteria yang pertama ingin mengabdi. Ingin mengabdi, Masya berarti Allah. biar lurus niatnya. Iya, Oke, lurus satu. niatnya. Terus Kedua, tidak banyak tingkah. tidak banyak tingkah. Ya memang kalau azan kan nggak boleh gerak-gerak ya. Kalau sambil bikin itu konten dia. TikTok juga nggak boleh. Nggak boleh. Oke, lanjut berikutnya. Saya ditugaskan ke masjid-masjid yang di Bawah. di bawah naungan Baitul Mukhlisin untuk mungkin bisa sekedar mencari jamaah juga sekalian karena untuk membawa nama Baitul Mukhlisin di khalayak ramai. Oh, berarti tugas bagian untuk pengabdian tapi di luar masjid. Betul. Khususnya sebagai imam. Betul. Oke, siap. Sudah siap jadi imam rumah tangga? Ayo bingung. Ini pertanyaan bercanda, nggak usah serius itu. Santai, Ya, santai. Tenang, ada bila jodoh kok. Tidak belum siap. Uangnya belum ada. Ya nggak usah keringetan, tenang aja. Ini pertanyaan just kidding ya. Just kidding forever. Walaupun ini sudah sidin tapi rasanya Mana belum? Oke, siap. Memang benar teman-teman ya, karena rata-rata sinoman dan juga pemuda Masjid Baitul Mukhlisin kita ini rata-rata masih jomblo alias single ya. Katanya jomblo sama single ada bedanya nggak ya? beda kata. tipis sih. Beda tipis. Kalau jomblo terima nasib ya, kalau single itu pilihan. Kayak single pilihan ya guys. Ini di antara semua makhluk yang agak absurd ini yang terakhir ada yang paling lurus kayaknya. Nah, ini kita sapa dulu, ada Mas Ulin, panggilannya Mas Ulin aja ya. Ulin. Ya. Oke, Ulin Nuha. Kalau Ulin sebagai apa nih di Masjid Baitul Mukhlisin? Alhamdulillah sebagai imam masjid yang ditunjuk oleh pengurus. Memang sudah dijadwalkan seminggu untuk berapa kali imam dan insya Allah sama-sama tim imam ini untuk bisa istiqomah dakwah di masjid.
Oke, siap. Berarti kalau untuk imam udah banyak lah teman-teman punya gambaran terkait imam. Mungkin teman-teman gini aja, sepesan kesannya aja. Selama di Masjid Baitul Mukhlisin ini, apa sesuatu yang paling bikin kita wow atau aware ternyata dakwah dan berkegiatan di dunia ibadah itu ternyata seru, wabil khusus di masjid. Kira-kira yang paling berkesan apa? Ini kita mulai dari sini dulu lagi. Kena aku nih Mas. Dimana Silakan Mas Haji. Oke, jadi jujur pertama saya kesini kaget. Woi, kaget. Wow, gitu ya. Oh Wow. enggak. Karena rada Oh, gitu. kalau saya menyaksikan agak aneh masjidnya. Oh, aneh. Apanya ini? Kiblatnya apa? Boten. Oh, enggak. Ya, kiblatnya juga karena miring kok. Ya, Nah, serong terus. miring. Sing kedua, masjid kok gini. Ngasih makan kayak orang mantu. Oh, berarti udah mantu? Belum. Oh, belum. Gini loh. Jumat berkah. Kita lihat saja jemaahnya berapa itu. Berjubel beratus ribu. Enggak beratus ribu ya. Oke pokoknya. Ya, Banyak. siap. Dan itu menunya setiap Jumat. ganti. Mesti. Lah ora kebon tinggal lu. Oh, ini kayaknya anak-anak MBG ini ya. Masjid Baitul Mukhlisin gratis. Jadi pecinta MBG ini. Siap. Makan Nah, gratis. itu juga itu yang kedua. Dan yang ketiga saya mungkin belajar tentang banyak media juga di sini. Oleh siap. Pak Muhammad Ali itu. Masya Allah. Masya Allah itu. Itu Itu yang orang yang sangat hanif ya. Arif, dermawan, insya Allah. Harus nanti bisa dilihat di Kadang-kadang agak TikToknya dulu teman-teman. kalau orang itu. Ya itu. tergantung sama siapa. Itu juga yang mengajarkan saya tentang media. Saya juga banyak belajar di sini, khususnya Oke, untuk penempatan angle dan bagaimana cara untuk live streaming YouTube. Oke, siap. Gitu. Baik, berarti Mas Haji terutama pertama terkait tadi ya posisi kiblatnya Iya. agak serong, yang kedua yang penting bukan orang yang serong ya. Boten, Ini Lek. ya, Insya Allah makin lurus sampai. Oke. Terus yang kedua tadi terkait menu makanan Oke. setiap hari Jumat, selain rame jamaahnya menunya juga berganti-ganti. Oke, Sama boten. yang ketiga ternyata yang paling berkesan adalah di masjid ada fasilitas buat belajar Oke. media. Nah. Dan itu tidak ada di masjid-masjid yang lain. Oke, siap. Kita langsung lanjut. Mas Bro, berikutnya. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan di sini ada yang paling berkesan itu anak muda diberi kepercayaan oleh takmir masjid. Oke, contohnya apa yang paling berkesan? Mereka diizinkan di sini berkembang. Wah, kayak ini ya, badan-badan kita semua ini jadi Salah satunya itu. Dalam Yang segi berikutnya? makanan, dalam segi ibadah, dan dalam segi Pengembangan pergaulan, pengembangan skill juga di sini Oke. diarahkan oleh takmir-takmir. Oke, selain media, tadi kalau Mas Haji belajar terkait media sama Mas Ali ya. Iya. Nah, mungkin kalau dari Mas Raffi, kira-kira skill apa yang dapat dipelajari di masjid ini? Kalau saya itu pertama kan belum pernah MC ya. Wih, sini nih. Akhirnya Belajar Quran. diajarkan di sini, dibentuk di sini sebagai MC. Masya MC, siap. Setiap MC kajian. itu apa ya? Munyo pecicilan ya? Master oh, bukan of Mas Ceremony. Ali. Mohon maaf, saya Master of Karena Ceremony. masih belajar saya. Iya. Oh, Master of Ceremony. Mohon maaf. Kalau ini Seperti Mas Adi ini kan. Oh, berarti yang satu di tim di balik layar, di depan layar. Lah ini apa bawah layar ya? Oh, bukan. Silakan, Mas Ma'ruf. Kesan di sini. Yang paling berkesan aja, yang paling berkesan. Pengalaman apa ini? Harus pengalaman? jelaskan. Pengalaman, saya sudah belajar, sudah mondok itu sekitar 7 tahun dan tidak langsung mengeksekusinya. Itu 7 Hanya- tahun nggak pulang-pulang berarti? Pulang dong, Karena Bang Toyib. belajar. Oh, belajar. Apa emang nggak diterima di rumah ya? Nggak. Oh, enggak. Di pondok maksudnya. Di pondok. Nah, itu hanya sekedar mempelajari teori bagaimana cara imam, bagaimana cara azan dan segala macamnya. Akan tapi tidak langsung mengeksekusi dengan terjun ke lapangan. Dan sekarang saya di sini ditugaskan untuk langsung terjun ke lapangan dan diberi kebebasan untuk melakukannya. Ya ini bahasanya orang lapangan agak berat ya. Belajar terus mengeksekusi ini pikiran saya kayak gerakan PKI itu loh. Mas. Oh, kayak kejam sekali ya. Bukan itu ya, bukan mengeksekusi. Bukan ada Oh, indikasinya bukan. beliau ini. Maksudnya indikasi. menjalankan apa yang sudah saya Saya kira pelajari. di pondok itu pelajarannya kayak buka kitab, ngaji, murojaah. Ini Ya, ternyata belajarnya terjun di lapangan ya. Itu Masya waktu Allah. dulu. Tadi mau terjun payung. Oh, di pondok terjunnya di lapangan ya. Itu bahaya ya harapan. Nah, kalau terjun payung nanti nggak ada parasutnya mati. Oh, siap. Pakai Berarti intinya kalau di sini di Masjid Baitul Mukhlisin dapat kesempatan buat lebih banyak implementasinya Betul sekali. atau enggak
kalau di Muhammadiyah kita sering disampaikan ya, ilmu baru beramal. Jadi jangan sampai ilmunya dikoleksi, lupa implementasi. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Mas Bro kita nih ya. Walaupun kurang jelas bahasanya ya. Setidaknya sudah jelas niatnya ya, lurus Masya Allah. Bukan mengasumsi. Oke, yang terakhir nih Mas Ulin, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, mau nggak Mas Ulin? Sebagai imam gitu, pastinya senang kalau ada masjid yang soundnya bagus gitu. Oke, betul. Ini ya. Enggak tak ngoyo. Salah satu keluhan juga ya. Jadi termasuk ya nggak usah susah-susah keluarin suara gitu. Jadi cukup ya enteng gitu. Jadi sebagai imam senang kalau ada sound yang bagus, yang efeknya bagus, terus ya dari dari mic-nya itu mah udah nggak usah. Kalau ada masjid kan kayak gini, ya Iya, betul. belum terlalu masuk gitu kan. Nah ini langsung kayak gini, nah terus itu kita sebagai imam ya sangat menikmati lah. Jadi enak yang clip onnya vokalis itu ya. Jadi sekaligus sambil murojaah, ya Masya sambil Allah. dakwah dalam imam itu. Yes. Mudah-mudahan dengan imam ini banyak yang berjamaah di Masjid Baitul Mukhlisin. Amin. Ya Allah. Tapi ini clip onnya bisa dipakai dengerin suara rakyat nggak ya? Beda acara. Kalau itu kan sering dimatikan. Bisa dimatikan Itu sering dimatikan. Karena Ini mereka pengias. terakhir buat teman-teman semuanya ini untuk closing statement ya. Jadi ajakan baik apa yang mau teman-teman sampaikan dan juga apa ya, biar teman-teman jamaah yang di luar sana yang belum terlalu tahu Masjid Baitul Mukhlisin biar tertarik. Nah, mungkin satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Kita mulai dari yang wajahnya mikir lama. Nah, silakan. Silakan Raf. Raf. Ajakannya. Ajakan aja. Mungkin untuk kedepannya, buat kita kan generasi muda ini, seharusnya kita lebih mendekatkan diri ke masjid. Bukan berarti kita hanya sekedar sholat, sekedar main sama temen nongkrong-nongkrong yang mungkin agak jelas. Siap. Lebih baik kita ke masjid dan mengajak keluarga kita untuk ke masjid bersama. Karena dari masjid kita bangkit. Oke, ya. Tepuk tangan dulu dong untuk pengantar dari Mas Rafi. Lanjut Mas Aji, silakan. Mas. Ajakan aja. Jangan lupa menu di sini sangat WOW. Nah, itu nggak apa-apa ya. Ayo silakan Mas Rafi. Ayo Mas Aji. Baitul Mukhlisin, Josis. Langsung ya. To the point. Lanjut lagi Mas. Karena kami semua rata-rata Gen Z, saya ingin berpesan untuk Gen Z doang sih sebenarnya. Oi Gen Z, mulailah perubahan, jangan banyak rebahan. Mas Waiko, ini dari mana ini tadi? Terakhir Mas Ulin yang paling swalih ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Khairul linnas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Sebaik-baik kita ini yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kita sebagai pemuda harus bermanfaat untuk masyarakat. Halo dong buat teman-teman semuanya. Baik, mungkin kapan-kapan kita bakalan kipo-kipo lagi sama siapa aja anak-anak muda di balik Masjid Baitul Mukhlisin. Karena waktu dan juga keterbatasan yang ada, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita. Semoga semua yang kita obrolin bermanfaat. Allahumma Amin. Dan kalau misalnya ada salah kata, salah tatap, salah ucap, apalagi salah sikap, mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.